Profesor Dr. Haji Nadi Tuhuri, yang terhormat kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo Bapak Dr. Syamsul Kamil Bayu MPD, yang terhormat kepada Pembantu Rektor 1, yang terhormat Pembantu Rektor 2, yang terhormat Pembantu Rektor 3, yang terhormat Pembantu Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo, kepada panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras untuk bagaimana kemudian mensukseskan kegiatan dialog 8 dialog, meskipun dalam pelaksanaannya sangat berat dan menguras tenaga, namun berkat daripada semangat kerja panitia, maka kita sampai berkumpul di ruangan ini. Selaku umat yang beragama, patut kiranya kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Akbar, karena atas karunia junjungan kehidupan kali ini kita semua berharap bahwa Rektor Universitas Negeri Gorontalo ke depan itu bagaimana kemudian memiliki visi akademis yang luas, sehingga Universitas Negeri Gorontalo warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menanyakan apa ada mau dan apa sesungguh. Sekian, Jinazah Mustaqim. Universitas Negeri Gorontalo dan juga Bapak Rektor dengan rekan-rekan Fakultas Universitas Negeri Gorontalo. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wal aqibatu Salam dan salam bersyukur kepada junjungan kita Muhammad SAW, sosok manusia biasa yang menjadi luar biasa karena ajaran dan kesalahan yang bawah. Latar belakang mengapa pada eksekutif mahasiswa acara dialog calon rektor. Ada yang mendoakan calon rektor untuk bisa memimpin ke depan dalam sholatnya. Apalagi jika seandainya semua yang hadir ke sini mendoakan satu calon, merupakan satu hal yang tidak mungkin untuk Tuhan tidak mengabulkan. Ya, kami sadar bahwasanya Universitas Negeri Gorontalo kepemimpinan tahun depan itu akan bisa menyentuh dari semua sendi-sendi akademis dan kegiatan kemahasiswaan. Misalnya dari organisasi kemahasiswaan bisa diberikan kesekretariatan yang representatif, dan mungkin gedung PKM bisa segera diadakan pembangunannya. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina saya, tapi lihatlah berapa kali saya jatuh dan bangkit lagi. Ya. Pada kampus ini bisa menjadi. Ini adalah satu kesempatan untuk teman-teman yang hadir pada saat ini. Jadi pemilihan atau voting itu 2 kali. Kalau sekarang itu namanya waktu menteri ataupun yang wakil, nanti ada yang wakil nanti datang ke Gorontalo. Nanti setelah tanggal 10 mungkin kita jadwalkan pada akhir April atau pada bulan Mei. Itu pemilihan yang kedua. Nah, pemilihan yang kedua itu sudah 35% masuk suara menteri. Mau dibagi ketigaan, kan yang dia pilih itu kan 3, dia juga 3 orang. Nah, sekarang Pak Menteri tinggal tergantung Pak Menteri, apakah Pak Menteri bukan sama 1 orang dan suara menteri masuk. Jangankan perbedaan 1 suara, kalau boleh dikata setengah suara pun perbedaannya, maka yang lebih tinggi itu otomatis jadi rektor. Jadi tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan, misalnya kita usulkan 3 orang, misalnya seperti waktu pertama saya menjadi rektor, ada yang saya kalau nggak salah 29 suara, kemudian ranking 2 3 suara, dan ranking 4 ranking 3 1 suara. Kalau menteri bilang saya mengambil 1 suara, itu hak beliau. Karena kita cuma mengusulkan ini loh pertimbangan kita yang bisa menjadi calon rektor, ada 3 orang. Tapi dengan peraturan yang baru ini transparan. Voting yang kedua, setengah suara pun, maka yang terpilih yang lebih setengah suara itu otomatis jadi rektor. Jadi voting yang kedua itu adalah pemilihan rektor, bukan yang ini adalah pemilihan calon rektor.
Dan sekarang ada bakal calon rektor. Voting yang kedua adalah pemilihan rektor, bukan pemilihan. Pada pagi ini Ibu Profesor Dr. Sayama Malabar sesuai dengan nomor terus ya 1, 2, 3 untuk menanyakan bagaimana kesiapan ataupun program ke depannya. Kemudian sesi ketiga ada berbanding atau panel daripada Prof. Dr. Manisuri sebagai mantan rektor Gorontalo. Ya, segera. Ya, mohon maaf, 6 menit dari sekarang Pak. 6 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo bersama teman-teman calon rektor. Yang saya hormati sepupu kita itu adalah bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Minta kursinya, bahkan kalau perlu kita pasang AC semua. Fasilitas laboratorium. Yang kedua, ruang kelas dilengkapi dengan sarana belajar. Nah, kalau hal ini kita ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi dosennya dan mahasiswanya nyaman belajar. Kemudian yang berikut adalah percakapan yang itu mungkin kenakan dari Profesor Dr. Hadina Nasuwani. Mahasiswa ini bisa ke Jepang, ke Belanda, Amerika, Australia. Ya. Dengan demikian kuliahnya akan menjadi hebat. Mohon maaf Pak, waktunya selesai 6 menit. Terima kasih ya. Doa dari Allah. Ya, mohon maaf karena harus kita tepat waktu karena ini merupakan sebuah diskusi supaya dunia tertinggi Universitas Negeri Gorontalo. Ya, dengan melihat program yang dilakukan dari Bapak Dr. Insinyur Haji menyelenggarakan penelitian yang berkualitas. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat. Yang keempat, menyelenggarakan upaya peningkatan secara inovatif dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam belajar, nyaman, menyenangkan. Tentunya ini semua harus ditunjang oleh fasilitas. Kami merencanakan dalam pembelajaran pada kelas, bukan hanya di lingkungan ini. Jadi sampai di kelas kita bisa mengakses ini. Untuk itu, untuk hal ini kami telah merencanakan yang sudah harus masuk ke program studi dan itu akan diinstal pada komputer masing-masing ruangan sehingga dosen lebih efisien dan lebih efektif. Ini rencana saya untuk ke depan sehingga mahasiswa juga lebih nyaman di dalam kelas. Nah, itu yang rencana kami. Kemudian yang berikut, kami bercita-cita bahwa dengan acara dialog di Nani rekan-rekan bersama nakal salon, teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Jadi saya tidak akan membuka visi-visi saya satu persatu karena ini kita umum. Sebenarnya oleh kami ini lebih bagus adalah kami bakal salon itu menerima masukan dari kira-kira seperti apa kalau tidak terpilih, saya juga menyarankan dan sebagainya. Semuanya saya rangkum menjadi satu. Sehingga saya berpikir, beginilah kalau akan menjadi seorang pemimpin. Pasti ada badai dan komisi. Dan bagaimana meningkatkan konsen akademik Universitas Negeri Gorontalo. Ya, untuk selanjutnya kita mendengarkan dari Bapak Profesor Dr. Ansar Made, MPD. Dimulai dari sekarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
hormati calon. Saya tidak hormati direktur calon. Yang hormati para pejabat di lingkungan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang penjelasan. Sisi saya campur baur, sehingga ada profesionalisme itu, tapi ada juga sisi kita masih menjadi tidak akan memberikan hasil yang optimal bagi dunia ke depan. Jadi kalau saya rekor itu dulu program saya, bagaimana mensinergikan dulu itu. Jangan ada yang merasa kecewa, jangan tahu itu kecil. Ada uang kita dibangun, Pak. Ya, tetap membangun namanya culture itu, culture akhirnya itu ada kita tidak tahu berapa dia itu. Dan berapa lama dan berapa. Nah itu yang perlu ditumbuhkan di UNJ asal dari budaya akademik. Saya sekarang belum terbangun dengan baik. Jadi kalau saya masih banyak lagi ya, tapi bukan yang membangun Pak. Jadi sampai saya pikir saya sudah jelaskan oleh rektornya. Konsep mahasiswa itu bukan konsumen. Jadi mahasiswa itu bukan konsumen di kampus. Mahasiswa itu adalah partner kita. Dikaitkan dengan mahasiswa. Kemudian, insya Allah kalau saya masih diberi kesempatan, maka untuk partner itu adalah bagaimana setiap fakultas itu sudah harus memilih. Dia kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri mana dan di dalam negeri mana. Jadi sudah, misalnya fakultas misalnya HIP misalnya, itu kan katanya tadi pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa terjadi di antara kerjasama itu. Pertukaran dosen terjadi bersama antara itu. Semuanya terjadi di situ. Ya, itu dan yang terakhir adalah program yang salah satu program adalah pengembangan IPTK. Ya, berikan aplaus kepada Bapak Dr. Haji Syamsul Baru dengan mengobrolnya bagaimana calon rektor Universitas Negeri Gorontalo dengan beberapa program yang mungkin telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan. Insya Allah 99 orang yang belum sempat S3. Oleh karena itu tujuan saya ke depan sebagai misi saya adalah ini atau tidak. Artinya dalam Quran saya S3-kan seluruh dosen yang ada di Indonesia. Kecuali yang tidak mau. Ketika teman-teman saya targetkan untuk tahun pertama 10% dari 4 lalu kalau misalnya dosennya sudah S3 semua, akan sudah besar. Saya mohon dukungan dari kita semua dan insya Allah ini yang menjadi tekad saya. Mau S3-kan seluruh dosen yang ada di Universitas Negeri Gorontalo dengan membantu di perjalanan beliau di tempat tidak tergunakan. Malah oleh karena itu prasarana yang menunjang untuk IT dan diingatkan demi kemajuan Universitas Negeri Gorontalo depan. Oleh karena itu pada saat ini yang tentunya juga saya mau ke depan kalau misalnya saya dipercaya oleh anggota senat dan seluruh sivitas akademik. 6 menit mulai dari sekarang. Dengan memperdekat dengan dunia luar, dengan masyarakat. Ini yang harus kita pikirkan. Pada saat itu, ya, ada program-program yang saya laksanakan. Ya, pertama adalah penataan kelembagaan. Pertama, penguatan IMG dan andalan saya. Laboratorium menjadi andalan saya karena dia adalah pemegang penanganan manajemen akademik dan kemahasiswaan dan banyak melakukan ya. Yang pertama, saya tidak mengikuti yang tadi LTV dan sebagainya. Itu semua teman telah mengatakan proses belajar mengajar jarak. Yang terakhir saya katakan bahwa ya, marilah ya
kita bersatu, ya. Siapapun yang terpilih, ya. Siapapun yang terpilih. Karena yang terpilih itu saya mengatakan ada satu pepatah yang mengatakan, orang Amerika mengatakan, the human is wanted. Manusia menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Menjadikan kita menjadi Gorontalo berbasis riset dan entrepreneur yang berkarakter. Dari misi ini, saya punya beberapa misi, tetapi saya tidak punya agar ketika saya akan menjadi. Yang kedua, adanya kegelisahan dari para alumni meraih prestasi. Kedua, bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa, 20% mahasiswa mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber. Dan yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa bisa terserap di lapangan pekerjaan. Pada saat ini ketika saya menjadi pembantu rektor 3 pada beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengetes mahasiswa 2018, saya akan mengembangkan bagaimana kita akan komunikasi, kita akan kerjasama. Ya, boleh, silakan. Jadi, saya persilakan kepada Bapak. Yang pertama, Profesor Alfred bisa menanyakan kepada salah satu bakal calon panel dulu, kemudian langsung diserahkan kepada dia. Profesor Dr. Haji Nasrulli sebagai mantan rektor perguruan tinggi Gorontalo, sebagaimana memberikan semua masukan ataupun gagasan untuk titik selanjutnya UNG yang lebih modern dan lebih produktif ke depan kepada calon rektor. Saya ingin memberikan dulu beberapa komentar calon ini supaya saya tidak melihat hal-hal yang negatif, semuanya positif. Besar itu menurut saya secara normatif mereka wajar-wajar saja untuk bisa dipilih menjadi calon. Hingga menjadi dosen-dosen saat itu saya kumpul 12 orang mahasiswa ke ruangan saya dan saya melekat dan disitu. Ini hanya ada kira-kira 5 orang yang pindah. Sesudah mereka 20% itu anggaran pendidikan, nanti pada kami sudah menjadi anggota DPD. Nah, Bapak sekalian, saya SDM-nya sangat rendah. Kita banding dengan Singaraja. Singaraja pada saat itu, dosen yang master itu 80 orang lebih. Yang dokternya 20 orang lebih. Kita, master 2 orang, dokternya 2 orang. Maka timbullah gagasan pada saya pada saat itu, dengan satu gagasan, kalau bukan saya, siapa? Tapi diselesaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan saya. Diselesaikan katanya itu tongkat. Saya masih ingat kita pajarkan di bawah tangan 20 juga. Saya membimbing mereka untuk jadi. Yang kemudian yang berikutnya juga, kitalah yang pertama untuk menjadi. Maka saya pada saat itu meminta kepada dirjen bagaimana persyaratannya harus ada lapangan olahraga. Karena kalau itu lapangan olahraga dari segi olahraga yang memberikan jurusan olahraga. Akhirnya saya bersurat hati tanpa ada proyek dan sebagainya, saya buka yang disebut lapangan damping itu. Sampai sudah ini dinamis, antisipatif, moralitas, hijau, indah, melihat. Dan buktinya menjadi dari wali kota yang mendapat adik-adik itu, dia bilang unggulan kami itu di kampus. Karena begitu datang penilai, saya masuk kampus, mereka menilai ada polis kawan di situ. Sehingga bisa dikali. Yang berikutnya tentu saja saya ingin memberikan beberapa hal. Pertama, bapak-bapak dan ibu calon rektor, sehingga pada waktu selesai saya membuat menjadi rektor, ada 3 buku yang saya lebihkan kumpulan dari makalah-makalah saya. Yang berikutnya adalah
seorang pemimpin akademik itu sudah saya katakan tadi, pemimpin akademik. Jadi seorang rektor itu menjadi teladan bagi semua perkembangan tinggi sekarang dalam bidang ilmu dan teknologi itu berdasarkan asas tersebut, hasil-hasil penelitian. Kemudian yang berikutnya saya ingin menggarisbawahi saya kepada presidennya mengatakan rektornya yang rajin. Saya setuju itu, senang sekali saya kalau rektor yang rajin, karena dulu saya rajin. Yang berikut pada waktu saya perintahkan, saya mengantar sampai ke Pulau Pei, kata orang Luk di sini. Luk dan Pei itu berjauhan. Saya antar sampai ke Pulau Pei. Saya undangan ke Jakarta, besok sudah harus ke Jakarta. Terpaksa saya ganti pakaian, cuma 1 jam saya di rumah. Saya suruh ini sama istri saya pakaian semuanya. Pada saat itu lapangan kita belum terbuka seperti sekarang. Kalau kita ke Jakarta, kita harus mendarat sampai ke Manado, dari Manado baru ambil pesawat ke Jakarta. Padahal saya tidak tahu apa benar itu atau tidak. Tapi itu untuk proses pada ke depan, tapi berada di lokal, nasional dan internasional. Itu namanya kubur. Itu visioner. Jangan selalu kita mengharap ke internasional. Perguruan tinggi yang ada di luar negeri itu belum tentu kalau sampai di Gorontalo dan di Indonesia itu diakui oleh Indonesia. Makanya kita kan 3 kali, dan kemudian yang di Amerika datang ke Gorontalo. Ya, kemudian terakhir yaitu saya kira integritas moral. Ini yang penting saya kira. Pertama, integritas mental dan moral kita, disiplin, jujur, adil dan sebagainya yang saya perhatikan. Saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, adik-adik mahasiswa, bukan milik mereka di negara kami. Yang kedua, saya mengharapkan program ini, program kerja ini harus mengacu pada undang-undang 1911. Di sana sudah tegaskan disebut 12 pasal 61 ayat 1 otonomi pengelolaan organisasi. Begitu juga negara. Jadi ini bukan negara kita, Pak. Program ini terdiri akademik dan akademik. Ini akademik dia undang-undang 5 ini, Pak. Jadi seperti akademik, organisasi, keuangan. Saya kepimpinan adalah mengutamakan kepentingan mahasiswa. Ketika itu ya selanjutnya kepada visi dan misi untuk calon rektor yang nomor 1 sampai nomor 3 itu bagaimana dalam visi dan misinya hanya berputar pada optimalisasi bagaimana mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan. Terus yang berikut tentang keterampilan bahasa asing atau bahasa Inggris. Terus optimalisasi, dan ini dari tadi saya memperhatikan bahwa ini hanya sekedar mengembangkan saja yang sudah ada. Nah, kalau seandainya hanya mengembangkan, tapi tidak terkandung. Kalau seandainya mengembangkan, ada sesuatu yang baru itu yang pertama. Jadi ada di dalam satu akun grup Facebook itu ada mengenai tentang polling mengenai 8 calon rektor. Di situ ada presentasinya dan sama calon rektor ada yang kalau tidak salah ada yang 40%, 60% bagaimana tanggapan Bapak terhadap polling tersebut. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada nomor urut 7 yaitu pada sebuah program yang saya dengar tadi yaitu pendidikan, penelitian dan ekonomi. Kalau tidak salah saya akan artinya setiap mahasiswa ataupun orang yang hidup di universitas atau universitas, setiap kegiatannya itu pasti orientasinya kepada bidang perguruan tinggi. Yang saya mewakilkan ketika itu masih terbatas.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir hari ini UNJ selalu berkata ataupun berkiblat dari universitas mahasiswa. Tadi katanya triple program, ya. Memang hari ini saya tidak paparkan secara keseluruhan karena dibatasi oleh waktu. Triple program yang saya maksudkan itu adalah penjelmaan dari visi saya. Visi salah satu adalah triple program. Luar, ya. Oh ya, terakhir. Yang terakhir, berkoordinasi dengan para anggota senat untuk undang-undang nomor 26% terakreditasi B, sudah 70% terakreditasi B dan 30% terakreditasi. Jadi jujur saja, pengalaman saya sebagai mantan pengawal rektor 3, ketua jurusan S1, sekarang S2 dan sebagainya, itu alhamdulillah itu permasalahan mahasiswa itu dapat teratasi. Bahkan ada mahasiswa yang itu bisa bagaimana solusi koordinasi dengan ketua jurusan. Saya berpengalaman bahwa jika saya pada saat itu dijadikan fakultas hukumnya, saya mengatakan kepada seluruh kita perlu masukan dari kalangan mahasiswa. Oleh karena itu depan di dalam misi saya ke depan adalah mengutamakan universitas menjadi perwujudan bermartabat. ya, betul. Sebenarnya seharusnya saya harus lebih dari 2 menit karena ada beberapa pertanyaan lurus buat saya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab secara singkat supaya adil. Yang pertama mengenai mengenai visi. Memang ada benarnya juga dasarnya UNHAS. UNHAS itu kalau saya katakan sudah kilometer 100, ini masih kilometer 50. Pertanyaannya adalah bagaimana mengejar persoalan ini, bagaimana kita melakukan percepatan sehingga kita sejajar dengan itu. Nah, itu yang katakan bahwa salah satu percepatan yang kita lakukan adalah dengan mengintegrasi partnership. Itu saya bisa katakan saya berhasil sebagai rektor. Kenapa? Karena sejak dulu itu saya mengembangkan piramida terbalik. Piramida terbalik itu yang harus dikenal itu adalah para pengusaha dibanding rektor. Kenapa? Kalau pengusaha yang bicara, maka yang bicara pembicara jadi berbuka untuk mencakup ini ke depan. Jadi saya sudah coba ini saya mendapat kemudian saya itu kalau jadi tidak mau urusan kecil, saya mau urusan seperti ini saja. Kalau saya untuk dari sendirinya Pak, kamu dari sendirinya kuncinya pada kelola dan komitmen. Saya akan membantu nanti budaya. Itu saja lagi. Sembilannya cuma itu Pak. Kita mencari satu. Kalau visi UNJ itu ada anak siswa visi UNJ itu harus kita libatkan semua. Kemudian yang berikut, UNJ itu tidak jelas apa yang ini. Ya. Makanya dalam ini baik untuk kepentingan mahasiswa melayan menghadapi dosen atau memberikan uang untuk mahasiswa belajar berkreasi untuk meningkatkan namanya prestasi. Untuk dosen pegawai saya akan menyiapkan yang ada di Facebook adalah kalau saya percaya itu saya akan siapkan satu ruangan satu dosen minimal kalau dan ada seperti saya dulu saya sebagai direktur senat. Jadi visi empat optimisme. Jadi kita harus punya daerah dan pengembangan kampus yang tercinta ini ada keparan ke depan. Ya. Nanti kalau memang ini menjadi hal-hal yang bisa diukur sampai dengan program kegiatan, itu ada yang namanya registrasi. Ya, kampus itu disahkan oleh senat internasional. Kemudian yang kedua mengenai program, karena hari ini ya itulah jawaban daripada
Terima kasih.